ikutin proses jalannya persidangan dari online terus akhirnya ditunda, seperti apa kamu lihatnya Kak? Ya, jadi tadi si Niki itu kan sakit ya. Sakitnya itu memang kelihatan sakit. Jadi kalau ada netizen bilang dia pura-pura, itu enggak, memang kelihatan sakit. Kita kan tahu mana yang dibuat-buat, mana yang enggak. Jadi tadi itu pas kita udah semangat-semangatnya nunggu, tiba-tiba nongol pas secara online di kamera TV itu. Jadi Nick Mirnya memang mukanya itu kayak pucet ya. Itu dia kayaknya pakai lipstick sedikit makanya nggak kelihatan. Tapi dari matanya itu kelihatan dia bengkak. Matanya kelihatan bengkak, habis nangis atau baru bangun tidur, terus auranya jadi kayak nggak ada, mungkin nggak pakai makeup atau karena terlalu di zoom mukanya, jadi memang kelihatan dia tuh sakit, suaranya bindeng. Itu saya pernah sakit amandel, suaranya begitu, jadi dia tidak mungkin bohong. Kalau dia bohong suaranya pasti kayak kita lantang. Ini suaranya bindeng, memang orang flu. Nah, satu lagi itu kan dia punya gusi, katanya gusinya itu pakai crown. Saya nggak paham lah kalau kayak gitu. Kayak yang saya dengar tadi, gusinya itu di pecah atau keluar atau gimana gitu, crownnya itu di sini, terus gusinya keluar. Pas gusinya keluar itu pecah. Nah, jadi dia kayak sakit nyut-nyut, namanya orang sakit gigi ya, nyut-nyutan gitu. Nah, ditambah pusing, bindeng pula. Terus kalau dalam penjara itu kan pasti kita stres ya, karena kan biasa dia naik mobil kena AC ya kan, biasa nge-mall makan mungkin Pizza Hut apa segala macam. Nah ini kan kalau di dalam di dalam penjara itu 3x4, terus di dalamnya itu sekitar 4-7 orang. Bangun tidur itu lagi yang dilihat, bangun tidur itu lagi yang dilihat ya kan. Bosen, terus pakai kipas angin kan, panas itu kan, terus WC-nya bareng-bareng, terus makanan juga kan nggak setiap hari bisa beli di luar, karena kalau di penjara itu susah guys. Lu mau beli Pizza Hut, lu nggak mungkin makan sendiri, jadi lu harus beliin semua. Lu mau apa, McDonald atau mau makanan steak, misalnya steak wagyu, lu nggak bisa makan sendiri, lu beliin itu semuanya, lu beliin. Jadi lama-lama duit akan terkuras, sementara pada saat di dalam kita nggak bisa bekerja, jadi duit itu kayak berkurang lah, seperti kita bebas di luar. Jadi itu kan bikin stres. Jadi tadi itu stres, gusi sama bindeng jadi satu. Jadi akhirnya daripada nanti si Niki suaranya makin habis ya kan, persidangan terkendala, jadi udah diketok palu kalau sidang ditunda minggu depan gitu. Mas Satria, FS juga sindir di sosmednya terkait NM sakit gigi. Kakak melihatnya seperti apa sih? Siapa? FS. Oh, ya, tapi dia mengakui ini sakit. Pas hasil sidang, terus dia bikin di story IG-nya ada yang sakit gigi lah gitu. Kakak menanggapinya seperti apa sih? Kan dia ngejudge bilang NM ini adalah pembuli, sedangkan dia dengan membuat story seperti itu apa nggak sama dengan? Ya, kalau saya lihat sih Nikita Mirjani sama Kak Fitri ini sama aja sih, bully-membuli. Jadi, tapi intinya gini sih, kalau kayak saya ya, seseorang itu tidak akan mungkin membuli orang lain kalau dia tidak dibully. Nah mungkin Kak Fitri dibully di luar, makanya dia membuli NM balik. Nah NM juga kan banyak tuh netizen bilang NM di penjara aja suka ngatain orang miskin. Ya intinya gini, kalau netizennya baik-baik aja pasti nggak akan dikatain begitu sama NM. Tapi kenapa NM ngatain begitu? Karena mungkin netizen yang ngujat dia udah tahu NM orang temperamen, maka dikeluarkanlah kata-kata itu. Jadi intinya gini ya, kayak kita aja semua, kita kalau nggak ada yang masalah sama kita pasti kalian juga nggak ngamuk kan. Tapi kalau orang ada masalah sama kalian pasti kan ngamuk juga ke dia kan, nggak bakal tinggal diam gitu. Jadi Kak Fitri sama NM ini adalah kayak dendam, mereka itu saling dendam masa lalu, akhirnya bully-membuli. Yang penting mereka tidak membuli orang yang tidak bermasalah dengan mereka gitu. Jadi kita sebagai orang luar kita hanya menonton gitu. Tapi NM tadi memang bener sakit kelihatan. Kalau Mail kelihatan sehat. Ada juga netizen bilang mereka kompakan nggak sih ya? Iya. Kalau mereka kompakan atau tidak, tapi NM itu beneran sakit kelihatan. Kalau Mail sakit kelihatan segar ya kan? Jadi kelihatan ditempel. Tapi kembali lagi, kalaupun mereka kompakan, itu pertama hak mereka. Kedua, kalaupun mereka kompakan, Niki benar-benar sakit. Saya juga nggak bisa dibohongin orangnya. Nah, kemudian ya udah sidangnya ditunda. Cuman ya kecewanya kita kan datang dari pagi ya, karena kalau nggak datang pagi nggak dikasih masuk
pokoknya pengadilan khusus untuk sidang NM kalau nggak datang pagi nggak dikasih masuk guys, karena ada batasan kuotanya di dalam. Nah terus semakin mudah-mudahan mulai minggu depan Nikita sama Mail sehat, karena semakin banyaknya sidang ini ditunda, semakin lama persidangan, kasihan terdakwa nanti mereka semakin lama mendapatkan kepastian hukumannya. Kan ini kita bertanya-tanya nih, apakah 2 tahun, apakah 15 tahun kan. Nah jadi kalau ini kan targetnya kira-kira 5 kali sidang lagi. Minggu depan saksinya JPU, minggu depan lagi saksi si Niki, minggu depannya lagi tuntutan, minggu depannya lagi pembelaan, baru vonis. Nah, jadi targetnya itu 5 kali lagi. Kalau misalnya nanti Nikmir sakit-sakit mulu, ya masa mau sampai tahun baru, stres kan gitu. Penonton aja stres, apalagi terdakwanya gitu. Jadi doain aja sehat supaya yang ini selesai, kita ke kasus baru. Siapa lagi yang viral, kita julitin. Terakhir Kak, mungkin terkait permohonan penangguhan penahanan kira-kira bakal dikabulin gak sih? Kalau saya ini asumsi saya ya, dari kacamata saya, kalau saya melihat kasus hukum yang sebelum-sebelumnya, penangguhan penahanan itu dikabulkan melihat kasusnya. Kalau tadi cuma pencemaran nama baik, kalau tadi cuma perbuatan tidak menyenangkan, itu kemungkinan bisa dikabulkan. Tapi kalau ini kan Niki ini apesnya dia terkena TPPU 20 tahun dan satu lagi yang berat itu yang 9 tahun yang pemerasan. Nah jadi kalau kasus pemerasan nama TPPU ini agak susah dikabulkan hakim untuk penangguhan penahanan kalau dari kasus yang sebelum-sebelumnya. Kadang coba kalian lihat, di dalam penjara itu ada 500 hingga 1000 orang. Kalau NM dikabulkan, ini demo dong, ya kan? Kalau misalnya punya anak, kita juga pernah bunting dalam pengadilan, kita juga melahirkan di pengadilan, orang tua kita sakit, ya kan? Anak kita juga nggak makan gara-gara kita nggak bisa kerja. Tapi apakah kita dikabulkan penangguhan penahanan? Nah, kalau Nikmir bisa, kenapa kami enggak? Nah, jadi kalau misalnya satu tolong, semua juga bisa nuntut gitu. Jadi hakim juga serba salah. Mungkin hakimnya punya rasa kasihan dan empati, kemanusiaan buat NM. Tapi dia melihat, wah di dalam penjara itu ada tahanan gue ribuan. Nanti mereka kalau ngamuk ke gue gimana? Masa satu gue kabulin, yang ini enggak? Nah gitu. Jadi ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya artinya susah ya Bang untuk melakukan penangguhan penahanan. Kalau Nikmir, asumsi saya dan saya sharing dengan ada 2 jenderal suaminya teman saya yang mengamati kasus. Kalau jenderal kan pasti udah tahu lah kasus ini ya. Sama pengacara-pengacara di pengadilan yang suka tegur sapa sama saya, termasuk pengacara RG, curhat ke saya agak susah untuk kasus yang ini. Tapi kalau tadi pencemaran nama baik, cuman pelabrakan, kasus perbuatan tidak menyenangkan, itu gampang. Tapi kalau ini susah gitu. Oke. Makasih Kak. Makasih Kak.